Nah, sekuensial yang pertama itu ada sekuensial, itu adalah urutan, ya, runtunan di program atau statement dijalankan satu persatu urut dari atas sampai bawah, satu persatu, ya, tidak ada yang terlewati. Nah, itu namanya sekuensial. Nah, kalau di gambar flowchart kemarin adalah bentuknya kotak-kotak bersambungan gitu ya. Nah, ini di C++ ya bentuknya kan statement-statement gitu. Nah, setiap statement diakhiri dengan titik koma. Nah, itu perlu saudara ingat bahwa setiap statement itu diakhiri dengan titik koma. Titik koma di situ. Jadi mesti ada titik koma untuk satu statement. Nah, kita akan lihat bagaimana bentuk statementnya itu. Kemudian, ya ini saudara bisa baca ya. Kita akan skip lebih banyak supaya nanti mungkin diskusinya bisa lebih banyak juga. Nah, ini bentuk statementnya itu seperti ini. Ini ada apa? Titik koma gitu ya di situ. Nah, sehingga setiap pernyataan titik koma. Nah, setiap baris itu boleh memuat lebih dari satu statement. Jadi boleh 1, 2, 3, 4, 10 pun boleh gitu ya. Kosong pun boleh, artinya baris kosong itu juga boleh gitu ya. Oke. Kemudian ya, ini bentuk yang if. Jadi kalau tadi statement, ini bentuk if statement apa yang sequence, ini yang bentuk if sequence. Tadi yang apa bentuk sekuensial ya. Ini yang bentuk selection. Nah, bentuk selection itu ditandai dengan pernyataan if. If kondisi statement. Nah, di sini ada if, kemudian ada syarat kondisinya dan ada statementnya. Nah, kondisi itu Boolean. Ya, jadi ini sifatnya Boolean ini ya. Ini Boolean. Jadi Boolean itu artinya hanya bernilai benar atau salah. Ini Boolean. Boolean itu kalau di C++ kemarin itu tipenya bool gitu ya. Tapi di kondisi ini biasanya dia berupa ekspresi. Jadi bukan variabel tapi ekspresi. Jadi biasanya ekspresi Boolean. Ekspresi yang hasilnya bool, hasilnya benar atau salah. Jadi contohnya adalah misalnya adalah X lebih dari 5 gitu ya. Itu ekspresi Boolean. Dia bisa bernilai benar atau salah tergantung nilai X-nya gitu kan ya. Misalnya lagi yang lebih kompleks misalnya X lebih dari 5. Ini tanda apa? Dan. Tanda apa itu Pak? Apa? Dan. N ya. Operasi N, operasi logika N atau dan. X kurang dari 10 misalnya gitu. Nah, ekspresi itu harus ada di dalam kurung. Satu kurung, berarti ini kalau lengkapnya akan seperti ini. Nah, gitu ya. Ini ada kurungnya di sini ya. Jadi harus ada kurung ini. Ya. Harus ada kurungnya. Tidak boleh tidak ini ya. Ini kurung gitu ya. Nah, harus ada kurungnya. Itu kalau di C++. Di bahasa lain ada yang tidak mengharuskan kurung. Ya, seperti apa itu? Pascal itu tidak harus kurung. Basic juga tidak harus kurung. Tapi C++ mengharuskan ada kurung. Kemudian ini
Contohnya ini, if ini X sama dengan 100. Nah, berarti ini kondisinya gitu ya. Kondisinya apakah sama dengan 100. Nah, kalau kita lihat di atasnya ini in X sama dengan 100, berarti memang X-nya itu nilainya 100. Sehingga kemudian kalau kita cek di sini, mesti dia akan true. Ini ekspresi boolean, sekali lagi, dan nilainya adalah true. Nah, kalau true, maka dia akan mengeluarkan ini, mengerjakan ini ya. Cout X is 100, misalnya gitu ya. Nih, nah, itu berarti kalau syarat terpenuhi dia akan menjalankan ini. Nah, ya. Kalau tidak 100, ya dilewati ini, tidak dikerjakan gitu ya. Jadi ini statement ini bisa dilewati kalau X-nya tidak 100. Nah, kebetulan di sini diisi X 100. Oke, terus nah, jika ingin menyertakan lebih dari satu statement dipakai kurung kurawal. Ini harus ada kurung kurawalnya ini ya. Ini kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup di situ. Nah, berarti kan yang tadi tidak ada karena ini tidak ada kurung kurawalnya ya. Karena ini hanya satu statement. Kalau satu statement tidak perlu. Tapi kalau ingin seblok atau sekelompok, maka perlu ada bloknya di sini, yaitu ditandai dengan awal kurung kurawal dan akhir kurung kurawal. Nah, kemudian ya ini keterangan saja, indentasi dan jeda baris pada kode tidak berpengaruh. Maksudnya tulisan yang 1, 2, 3, 4 baris ini sama artinya dengan yang satu baris di bawah ini. Dijadikan satu, jadi if X sama yang kurung kurawal sama persis, cuma dihilangkan ganti barisnya gitu ya. stdc out X sama ya, ini sama ya. Jadi blok ini yang 4 baris itu sama dengan yang satu baris ini. Jadi pernyataan itu diakhiri dengan titik koma, bukan ganti baris, ini titik koma ya. Ini pernyataan ini berhenti di sini, kemudian ini berhenti di sini. Ini dua pernyataan di dalam blok itu. Oke, terus nah, kalau ini ada else-nya. Ini ada else-nya. Jadi kalau tadi hanya if saja, sekarang ada else-nya. Berarti itu bentuknya adalah kalau apa? Flowchart kemarin tuh yang bentuk bercabang dua gitu ya, gini, kiri kanan gitu. Nah ini yang true false-nya di sini. Nah, ini misalnya yang true, ini yang false. Gitu. Nah, gitu. False. Nah, maka ini akan pernyataan statement 1. Ini misalnya ini A, B gitu ya. Nah, statement 1 itu A, statement 2 B. Nah, setelah itu harus ketemu. Ini harus ketemu, tidak boleh tidak gitu ya. Harus ketemu. Itu syarat di flowchart kemarin. Nah, bentuknya kalau di C akan akan seperti ini. If kondisi itu yang di sini ya. Kemudian statement 1 ini, statement 2 di sini. Ini A, ini B ya. A, ini B misalnya gitu. Nah, ini ada else, ada keyword else. Nah, jadi kalau benar dia akan mengerjakan statement 1, kalau salah dia akan mengerjakan statement 2. Jadi sintaknya adalah if kondisi, statement else, statement 2. Ya, itu secara logika kita bisa menerima dengan mudah ya. Ini contohnya if X 100 berarti kan sama dengannya adalah sama dengan itu berarti pembandingan dua nilai dan dia hasilnya adalah true atau false. Kemudian di sini ada else-nya ya. If, nah kalau dia akan 100 dia akan mengerjakan ini, tapi kalau tidak maka dia akan mengerjakan ini.
Jadi kalau X-nya diisi 100, maka dia akan menghasilkan X is 100. Kemudian yang kalau tidak berarti X is not 100. Ini apa? S, jadi if S. Jadi boleh seperti itu, artinya ada S-nya. Jadi bentuk yang ada S-nya. Nah, ini satu statement di if-nya dan juga di else-nya. Nah, kalau seperti tadi, kalau lebih dari satu statement, maka perlu ada bloknya. Nah, kemudian ini untuk yang if, else, kemudian if lagi. Nah, ini ada if, else, di sini ada if lagi. Kemudian ada else lagi. Nah, else ini adalah miliknya if yang ini. Else yang ini miliknya if yang ini. Ini bentuknya akan seperti itu. Nah, jadi kita lihat di sini X. Nah, kalau X-nya diisi misalnya 10, maka di sini X lebih dari 0, dia akan mengerjakan ini. X is positive. Nah, kalau dia tidak lebih dari 0, misalnya diisi negatif 5, negatif 5 berarti ini tidak terpenuhi, maka dia akan di else. Kemudian di sini akan dicek, oh negatif kurang dari 0, berarti dia akan muncul tulisan X is negatif. Else, nah ini else yang ini, artinya kalau dia tidak true di sini, maka dia akan mengerjakan ini. Jadi, kalau diisi 10, dia akan mengerjakan ini, kalau diisi minus 5 akan mengerjakan yang ini. Nah, kalau diisi 0, berarti positif tidak, negatif juga tidak. Maka kemudian else ini akan menampung itu. Ya. Oh ya, ini kurang tanda petik ya, ini petiknya tutup, mestinya ada di situ ya. Mestinya di sini ada. Karena dia akhir dari apa else itu ya. Sini. Ya. Kemudian ya, bisa mencetak positif negatif tadi. Ada if else beruntun. Nah ini bisa disambung, artinya banyak gitu ya. If, kemudian else, if, di sini ada if, else, if lagi, dan seterusnya bisa panjang. Nah, untuk mencegah atau menghindari panjangnya else if tadi, ya, maka kemudian dikenalkan adanya switch di sini ya. Jadi switch ini akan menggantikan yang if else tadi ya. Caranya seperti ini, switch expression case constant. Nah, kalau expression itu sama dengan constant 1, maka dia akan mengerjakan ini, group of statement 1. Ya. Kalau expression itu sama dengan constant 2, maka akan mengerjakan yang ini, dan seterusnya. Nah, kalau tidak ada yang cocok, maka kemudian dikerjakan yang default di sini. Maka kita bisa pakai switch. Jadi, ini akan menggantikan if, else yang panjang itu. Oke, ini bisa dibaca. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini expression-nya tadi X ini ya. Ini X. Nah, ini X itu. Nah, X itu kalau sama dengan 1 di sini, maka dia mengerjakan yang di situ. Kalau 2 akan mengerjakan yang di sini. Ya. Kemudian kalau tidak 1, tidak 2, berarti dia akan mengerjakan default. Nah, itu mirip dengan yang di sini. If X sama dengan 1, ini kan seperti membandingkan ini dengan ini ya. X sama dengan 1.
dia mengerjakan ini. Else X sama dengan 2 akan kerjakan ini. Else ini adalah default, maka dia akan defaultnya itu selesai di sini, maka dia akan mengerjakan yang ini. Oke, terus contoh lagi ini, oh ya ini sama tadi ya, ini keterangannya. Diawali dari awal compiler C menggunakan label, labelnya itu yang apa di sini ya, titik 2 ini sebagai label. Pernyataan break dipergunakan setelah setiap kelompok pernyataan untuk label tertentu. Ini labelnya adalah case 1, ini satu label, case 2, default, ya berarti 3 label. Di situ perlu ada break. Di sini saudara perhatikan di sini ada break. Ya. Ada break, ini ada break, gitu ya. Nah, break itu diperlukan supaya dia berhenti setelah mengerjakan statement ini. Nah, kalau break-nya tidak ada bagaimana? Ya, programnya tetap jalan. Cuma kalau misalnya itu X-nya itu 1, maka dia akan mengerjakan X1. Terus dia mengerjakan juga XS2. Kemudian value of X unknown. Itu dikerjakan semua. Ya, itu kenapa harus ada break. Nah, contoh lain misalnya ini. Oke. Ini ya. Ini case 1, case 2, case 3, kosong semua. Artinya kalau X-nya 1 dia akan masuk ke sini. Ya. Terjebak di sini. Karena dia tidak ada break, maka dia meneruskan ke case 2, kosong juga, ke case 3, nah dia akan mengerjakan ini. Nah, sehingga muncul X is 1, 2, or 3. Break. Nah, berarti di sini akan dihasilkan itu kalau diisi 1 atau 2 atau 3. Itu akan masuk ke sini. Nah, di sini ada break, artinya ini tidak dikerjakan kalau dia sudah masuk ke 1, 2, atau 3. Tapi kalau bukan 1, 2, 3, ya dia akan masuk ke default di sini, jadi X-nya akan X is not 1, 2, or 3. Nah, kemudian, ya di sini. Ini apa kecaratannya? Perhatikan bahwa switch validasi untuk membandingkan ekspresi yang dievaluasi terhadap label yang merupakan ekspresi konstan. Konstan ya, perhatikan konstan. Artinya pembandingnya di sini itu konstan. Variabel tidak dapat digunakan sebagai label atau rentang karena variabel tersebut bukan ekspresi konstan C++ yang valid. Ya, ini konstannya itu ini konstannya. Untuk memeriksa rentang atau nilai yang tidak konstan, maka digunakan if. Kalau tidak konstan, maka pakai ini. Gitu ya. Jadi labelnya itu yang konstan. Nah, kemudian ini yang apa loop. Nah, jadi kita tadi yang apa selection, sekarang yang loop. Nah, loop itu adalah perulangan. Nah, ini ada 3 bentuk di sini, ada while, do, dan for. Kalau selection tadi ada if dan switch, ya kita bisa pakai itu. Nah, kalau di loop ada while, do, dan for. Nah, bagaimana menggunakannya? While bentuknya kan seperti ini. While ekspresi statement. Nah, ekspresinya ini juga ekspresi boolean. Ya. Ini juga boolean. Ini adalah boolean. Boolean itu artinya yang nilainya
true atau false. Kemudian statement seperti di if tadi. Statement itu artinya statement untuk C++. Nah, maksud dari while ini adalah selama ekspresi ini bernilai true, karena dia boolean ya, maka statement ini akan dikerjakan. Statement yang di sini akan dikerjakan. Nih, ini akan dikerjakan selama ekspresinya itu true. Kalau ekspresinya false, maka ini tidak dikerjakan. Artinya, pada saat pertama kali sudah false, maka while itu menjadi tidak pernah dikerjakan di statement-nya. Ini yang while. Kemudian contohnya ini while ya. In n 10, berarti n-nya 10, while n lebih dari 0, ini ekspresinya ya. N isinya 10, maka n lebih dari 0. Maka dia mengerjakan ini. Cout n, koma, kemudian minus n. Berarti n-nya turun 1. Sehingga pertama tadi 10, kemudian minus n, berarti menjadi 9. Dia cek lagi di sini. 9 lebih dari 0 masih memenuhi, dia akan mengerjakan ini. Begitu seterusnya diulang-ulang sampai 0. Sehingga hasilnya adalah ini. Pertama n-nya 10, maka dia nulis 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pada saat 0, dia tidak masuk ke sini. Karena tidak memenuhi syarat di sini, sudah false. Maka dia keluar dari while, kemudian melanjutkan yang di sini, cout, lift off, ini akan menampilkan itu. Selesai. Nah, itu contoh while. Kemudian, ya ini keterangannya, saudara bisa baca di situ, hasilnya ya. Oke. Ya, ini ditulis di sini bahwa loop harus berakhir di beberapa titik. Maksudnya loop itu mestinya berakhir gitu ya. Tapi sebetulnya ya tidak harus berakhir gitu ya. Kadang-kadang kita buat program yang namanya while true. Ya. Kalau ini diisi while true, maka kemudian dia akan jalan terus gitu ya. Nah, kapan itu terjadi? Ya pada saat kita menginginkan program itu jalan terus-menerus, tidak berhenti gitu ya. Nah, contoh yang paling real adalah di kendali misalnya gitu ya, di apa robot misalnya. Itu kan dia kan baca terus-menerus ya. Baca terus-menerus misalnya robot untuk apa yang paling sederhana itu line follower gitu ya. Dia akan mengikuti jejak yang ada, dia kan baca terus jejaknya itu. Baca kemudian oh ini masih dalam satu jalur, dia akan meneruskan jalan maju misalnya, oh ini belok, dia akan belok dan seterusnya gitu kan. Dia kan cek terus, cek terus, cek terus. Nah, berarti itu loop-nya tidak pernah berhenti. Nah, jadi kalau orang yang bekerja di robot itu sudah biasa menggunakan loop yang tidak pernah berhenti ya. Memang diharapkan dia cek terus. Nah, karena saking biasanya kemudian template-nya itu sudah, programnya template-nya adalah while true. Dia akan jalan terus gitu ya. Nah, cuma di keadaan yang di lain itu biasanya program itu diharapkan loop-nya itu berhenti di suatu kondisi. Nah, ini kondisinya ini. Jadi kalau tidak, dia jalan terus gitu ya. Jalan terus ya. Kalau tidak diinginkan jalan terus, maka perlu ada kondisi untuk berhenti. Nah, ini catatannya. Jika tidak, loop-nya akan berulang selamanya. Nah, itu catatannya.
Oke, ini tadi minus-minus turun, kemudian ditulis kerumitan loop ini sepele ya. Sepele itu artinya ya dia hanya nurunkan satu-satu gitu ya. Tidak ada penundaan, tidak ada cek yang lain, ya. Tidak ada perhitungan-perhitungan, hanya nurunkan n-nya satu-satu. Oke. Terus bentuk yang kedua adalah do statement while kondisi. Nah, kalau tadi while-nya itu di depan, sekarang while-nya di belakang. Do statement while. Nah, ini kan do, kerjakan gitu ya. While, selama kondisi ini dipenuhi. Ini mirip dengan while yang tadi, ya. Kecuali, nah ini bedanya. Kondisi itu divalid setelah eksekusi pernyataan. Jadi dilakukan dulu statementnya, kemudian baru dicek kondisinya, gitu ya. Kalau yang tadi kan bentuknya itu while, oke, ini aja ya, dekat ini ya. While ini, nah ini while-nya kan di depan gitu ya. Sorry, ini sih parah. While-nya di depan. Ini ya, nah ini. While-nya kan di depan, jadi while cek dulu. Sebelum mengerjakan si out-nya, dia cek dulu. Lain dengan yang do ini. Do ini statement-nya duluan, berarti dia mengerjakan statement dulu. Statement dikerjakan, kalau oke, maka kemudian dia ceklah kondisi di sini. Kalau masih oke, dia akan do statement lagi. Ya. Kerjakan lagi, cek lagi. Kerjakan lagi, cek lagi. Gitu ya. Berarti kerjakan dulu baru cek. Kalau tadi cek dulu baru kerjakan. Nah itu bedanya while dan do while. Nah contohnya ini do statement, tadi kan pernyataannya do statement gitu ya. Statementnya itu boleh banyak. Nah, kalau banyak perlu ada kurungnya ini kurungnya gitu ya, kurung kurawalnya itu. Berarti itu dianggap satu blok dan bisa dianggap satu statement. Ya. Di sini ditulis do, see out, enter text, get line, see in str, kemudian see out, you enter string str. Ya. Kemudian while str tidak sama dengan goodbye. Nah, berarti ini kan dikerjakan dulu. Enter tag-nya itu dikerjakan dulu, kemudian get line-nya dikerjakan, kemudian diketik hasilnya di sini, tampilkan. Setelah itu baru cek. Oh tadi yang dimasukkan apa? Goodbye atau bukan gitu. Kalau bukan, kerjakan lagi gitu ya. Kerjakan lagi di sini. Kemudian yang ini apa? Cek lagi. Nah ini kalau dibentuk dalam apa flowchart bentuknya kan seperti ini. Bentuknya kan gini. Kerjakan dulu gitu ya. Baru dicek. Ini cek. Setelah itu ke sini. Nah, ini statementnya A misalnya, ini kondisinya gitu ya. Nah, kalau yes atau true gitu ya. True di sini, kalau false di sini. Nah, gitu. Dia akan, ini adalah do while. Nah, kalau while do, while yang tadi ya, kalau while tadi dibalik ya. Kalau yang while tadi adalah cek dulu. Ini cek dulu di sini. Kemudian kerjakan. Nah, kemudian cek lagi di sini gitu kan ya. Nah, gini. Nah, ini panah gitu ya. Ini pernyataannya kan di sini. Nah, while-nya di sini ini akan true,
Kalau false dia akan ke sini. Dia akan putar ke sana. Nah, ini adalah bentuk while. Ini bentuk do while. Jadi ini do while gitu ya. Ini adalah bentuk while. Ya. While dan do while. Nah, dua-duanya bisa diterima di C++, cuma terlihat di sini di flowchart-nya juga A itu dikerjakan dulu baru dicek kondisinya. Kalau ini yang ini A dikerjakan dulu ya. A dikerjakan dulu baru dicek kondisinya. Itu adalah do while. Kalau yang while itu cek dulu kondisinya, A-nya dikerjakan. Jadi terlihat di sini bahwa A itu paling tidak sekali dikerjakan. Ya. Sekali dikerjakan, kemudian oh ini cek, kemudian kalau tidak akan diulang. Nah, kalau yang ini kerjakan dulu, baru masuk ke sini gitu ya. Nah, yang ini itu seperti kalau saudara mengambil mata kuliah. Saudara ambil pemrograman 1 gitu kan, di sini mesti ngambil gitu kan ya. Terus di akhir kuliah saudara diuji ujian. Nah, apakah masih perlu mengambil lagi? Artinya tidak lulus, maka kita akan ngulang di sini. Jadi selama belum lulus akan diulang di sini gitu kan. Ini berarti ngambil dulu baru dicek di sini kondisinya untuk terus atau berulang gitu ya. Nah, kalau ini saudara apa itu? Yang bahasa Inggris itu ya. Dicek TOEFL-nya. Oh, TOEFL-nya memenuhi syarat nggak? Oh, sudah memenuhi syarat, berarti tidak perlu mengambil bahasa Inggris itu misalnya ya. Kalau apa belum memenuhi syarat, maka perlu mengambil mata kuliah bahasa Inggris. Artinya saudara tidak perlu mengambil mata kuliah bahasa Inggris untuk mendapatkan nilai bahasa Inggris. Kalau TOEFL-nya sudah memenuhi gitu kan, tidak pernah di sini. Tapi kalau yang pemrograman 1, saudara harus kuliah, ya, baru ditentukan saudara lulus atau tidak gitu ya. Kalau tidak lulus berarti ngulang gitu. Nah itu dua. Kalau while ini berarti yang TOEFL tadi, oh TOEFL-nya sudah memenuhi syarat, oke, berarti nggak perlu ke kuliah, berarti langsung ke sini. Berarti saudara tidak pernah kuliah bahasa Inggris. Tapi kalau TOEFL-nya tidak memenuhi syarat, maka perlu kuliah bahasa Inggris. Di sini terus, nah ini mengulang. Masih memenuhi syarat atau sudah memenuhi syarat untuk lulus atau belum ya? Kalau belum ya ulang lagi di sini. Nah ini bisa diulang-ulang mata kuliahnya gitu. Sampai lulus. Kalau ini kuliah dulu diulang-ulang sampai lulus. Kalau belum lulus. Kalau ini ya tadi ada kemungkinan tidak perlu mengambil mata kuliah bahasa Inggris. Itu contoh konkretnya ya. Oke, terus ini iterasi ya ini for ya. Di for itu bentuknya seperti ini. For statement, kemudian ada inisialisasi kondisi, kemudian peningkatan. Ini sebetulnya tidak harus peningkatan, tapi perubahan, gitu ya, perubahan nilai. Ya. Ini tidak harus peningkatan, tapi perubahan. Ya, ini perubahan nilai. Ini itu tidak harus peningkatan, tapi bisa perubahan. Kalau peningkatan itu kan naik ya, tapi bisa juga turun, gitu ya. Perubahan nilai. Ini itu perubahan nilainya. Weights. Tidak harus peningkatan. Nah, inisialisasi itu
dijalankan pertama kali, kemudian ada kondisi, itu cek apakah nilainya masih memenuhi syarat untuk loop, kemudian di sini perubahannya itu, jadi nilainya di sini inisialisasi itu tuh diubah. Nah, inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai itu melibatkan variabel yang sama. Biasanya seperti itu. Walaupun kalau mau ekstrim, tidak ada pakai variabel juga bisa. Gitu ya. Tapi yang normal lah, yang normal itu di sini pakai X, ya di sini yang dicek itu kondisi X-nya. Kemudian di sini peningkatannya atau perubahannya yang diubah adalah nilai X-nya. Mestinya seperti itu. Ya, itu normalnya akan seperti itu. Nah, kalau kondisinya masih memenuhi syarat, maka tetap pernyataannya dilakukan. Ya. Bentuknya itu contohnya seperti ini. Nih ya. Nah, ini. Ini variabel yang dipakai di sini yang terlibat adalah n gitu ya. Nah, ini inisialisasinya, kemudian ini kondisinya, kemudian ini perubahannya. Ya, istilahnya tadi di sini apa itu? Ya, inisialisasi ya, inisialisasi. Jadi ini inisialisasi, ini kondisi, ini perubahan gitu ya. Inisialisasi di sini. Kondisi. Ini perubahannya. Perubahan nilainya itu turun di sini ya, n minus berarti turun. Nah, hasilnya sama seperti while tadi ya. Nah, kalau kita menggunakan for, maka 3 ini inisialisasi, kondisi, dan perubahan itu ada dalam satu baris di sini. Tapi kalau kita menggunakan while, nah ini kan tadi pernyataan while-nya itu seperti ini. While n lebih dari 0. Oke, terus di sini ada out n. Nah, kalau while bentuknya seperti ini berarti inisialisasinya belum ada. Nah, inisialisasinya akan di luar. Di sini baru ada inisialisasi in, n, sama dengan 10 di luar gitu ya. Kemudian kondisinya ini. Kemudian perubahannya di sini. N minus sorry, besar, kecil, n minus. Nah, jadi ada 3 tempat di sini ya. Nah, ini yang kemungkinan kita, sorry, ini jadi biru. Nah, kemungkinan kita kelupaan untuk inisialisasi atau perubahannya gitu ya. Yang sering lupa adalah ini gitu ya. Jadi kita belum sempat melakukan inisialisasi ini ya. Inisialisasinya sorry ya. Ini inisialisasinya ini ya, sorry ini. Ini ada kemudian kita belum sempat melakukan itu. Kemudian perubahan itu juga kita bisa lupa gitu ya. Nah, kalau inisialisasi dan perubahannya itu lupa, maka while-nya itu akan jalan terus atau tidak jalan sama sekali kalau n-nya itu sudah langsung tidak memenuhi syarat. Tapi kalau
memenuhi syarat, maka dia akan diulang terus karena n-nya tidak berubah. Nah, sehingga for itu adalah untuk lebih mudah pengelolaan di 3 bagian itu, yaitu inisialisasi, kondisi, dan perubahan itu di satu baris. Kalau kita pakai while itu ada di 3 tempat yang harus diperhatikan ya. Di kondisinya kan di sini ini ya, kondisinya di situ. Yes. Di sini. Enggak mau ke atas. Nah, itu kondisinya. Bukan berarti harus diperhatikan di 3 tempat, yang itu kadang-kadang kita terlupa. Setelah program dijalankan, itu programnya jalan, tapi hasilnya tidak sesuai. Nah, ada kemungkinan seperti itu. Ya. Oke, jadi perlu cermat untuk while-nya itu, karena kita memperhatikan 3 tempat, sedangkan di for itu 1 tempat, sehingga dengan mudah kita mengetahui mana yang kurang atau mana yang belum ada. Ya, permisi Pak. Oh ya, silakan. Mau nanya di slide tadi, itu yang setelah lift off sama ada atau N itu buat apa ya Pak? Atau N-nya? Yang N. Yang ini ya? Yang Iya itu? Pak, yang itu. Iya. Kelihatan kalau gitu ya. Nah. Oke, itu backslash N. Backslash N itu adalah untuk ganti baris. Jadi string backslash N itu artinya ganti baris. Ya. Itu ganti baris. Supaya nanti setelah nulis lifts off itu ganti baris. Gitu. Kalau tidak pakai itu, ya dia tidak ganti baris. Jadi seperti ini. Ini kan setelah cout ya. Cout ini tidak ada backslash n-nya, maka dia kan tulisnya di belakangnya. 10, kemudian 9-nya di belakangnya, 8 di belakangnya, 6 di belakangnya ini ya. Nah, kalau ingin ganti baris maka bisa disisipi dengan backslash n. Nah, kalau yang kemarin itu NDL itu ya. NDL kemarin itu ya. Itu sama gitu ya. Kemarin saya pakai NDL itu ya. Karena ya nulisnya kan tidak perlu shift ya. Kalau tidak perlu apa backslash, jadi langsung NDL itu boleh. Jadi kita boleh pakai backslash n, ini saya namakan backslash n ya, dan ini NDL sama. Artinya kita boleh pakai salah satu itu untuk menyatakan ganti baris ya, di cout. Oke, gitu jelas? Iya Pak. Ya. Tapi itu backslash N-nya emang di dalam 2 tanda petik itu ya Pak? Iya, di dalam tanda, di dalam stringnya ya, di dalam stringnya. Saya kira nanti bakal diartikan kalimat juga yang bakal keluar. Oh, ya, kalau backslash itu dia akan diartikan sebagai karakter khusus gitu ya. Karakter khusus N, berarti dia new line. Nah, selain backslash N ada backslash T misalnya, itu untuk tab. Tab itu berarti nanti jaraknya lebih renggang gitu ya. Oke. Oh, siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Yang si out itu N-nya kenapa nggak ada tanda petiknya ya Pak? Terus yang koma malah ada tanda petiknya. Itu bukannya abis si out selalu ada tanda petik ya Pak? Oh ini, yang ini ya? Iya Pak, iya. Oke, jadi mungkin saya contohkan program ya supaya lebih jelas ya. Baik.
Saya buka dulu programnya. Kuliah pemrograman 1. Oke, program. Oke, saya pindah share-nya. Ke nih. Nah, ini contoh yang kemarin ya. Kita akan pakai itu untuk template-nya itu ya. Kemudian saya akan contohkan yang ditanyakan tadi ya. Di situ ada for n 10 n lebih dari 0, kemudian n minus minus. Kemudian C out n ini saya tulis aslinya dulu. Tutup. Kemudian C out lift off. Oke. Nah, artinya nah ini kalau saya jalankan oh, ini saya harus share screen. Kalau enggak share screen nggak jadi. Oke, saya share screen dulu. Ya. Nah, ini kalau dijalankan ini saya compile di bawah tidak error ya. Kemudian build dan run. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya 10, 8 dan seterusnya sampai lift off gitu. Nah, oke. Sekarang saya akan coba menambahkan backslash n dulu di sini ya. Ini ya. Artinya backslash tadi di dalam string, jadi memang di dalam string seperti ini ya, nulisnya seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini kalau dijalankan, maka ini compiled, build, run. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ya, artinya dia setelah 10, dia nulis koma, kemudian ganti baris. Gitu ya. Ini kan ganti baris, new line. Gitu ya. Ganti baris, dia akan ganti baris. Tuh. Nah, kalau tadi ini nggak pakai, maka dia tidak ganti baris, hasilnya seperti yang
tadi. Nah, kemudian ini saya hilangkan lagi pertanyaan yang kedua tadi, kenapa tidak pakai petik gitu ya. Nah, ini kalau saya beri petik begini, hasilnya bagaimana? Kita lihat compile, build, run. Nah, ini hasilnya. Apa hasilnya? Apa hasilnya N? Kenapa hasilnya N? Apa hasilnya N? N gitu. Bukan 1098. 76521. Karena kalau dipetik nanti yang dimunculin tuh yang di dalam petiknya, Pak, bukan nilai dari N-nya. Nah, ya. Oke, jadi kalau ini saya beri petik itu berarti ini bukan variabel, tapi ini adalah nilai string gitu ya, stringnya itu nilai. Ya. Berarti yang cerita n-nya gitu, bukan nilai n-nya, tapi ya n itu gitu, karena isi variabelnya adalah karena ini adalah bukan variabel. Nah, sehingga kalau di sini saya ini, maka yang ditulis adalah nilai dari variabel n, bukan tulisan n, tapi nilai dari variabel n. Maka muncul nilai variabel n berapa? 10. Nanti akan muncul 10 di sini. Kemudian 9, 8, dan seterusnya. Tuh. Nah, kalau nilai kita bisa membuat ekspresi nilai n kali n, misalnya gitu ya. Ini. Nah. Nanti ini akan nyambung, saya beri antara dulu. Ini maka hasilnya akan ini ya. Ini hasilnya ya. Kelihatannya. Oke, saya besarkan dikit. Nah, ini hasilnya 10 itu hasil dari n, kemudian ini spasi, itu ada spasinya di sini ya. Kemudian di sebelah kanan ada n kali n, berarti n kuadrat. Nah, ini hasilnya 100. Nih. 100 ya. Kemudian koma. Nah, komanya dari ini, komanya dari sini. Kemudian dia loop lagi ke sini. Maka n-nya berkurang 1, karena ini n minus minus ya. Menjadi 9, maka muncul 9. Kemudian spasi, kemudian 81, dan seterusnya. Nah, ini munculnya nilai 81, bukan tulisan n kali n, karena ini adalah variabel kali variabel. Nah, lain kalau ini saya tulis, saya tanda beri petik ini. Gitu ya. Nanti yang keluar adalah, apa yang keluar? N-nya itu gitu ya. Ya, n-nya itu keluar gitu ya. 10 nn, karena ini bukan variabel. Di AP tanda petik itu berarti dia konstanta string ya, string apa adanya di situ. Nah, maka ditulis nn gitu. Oke. Ya. Gitu. Jelas mungkin atau masih? Jelas, Pak. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lagi? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Saya masih bingung. Boleh minta tolong yang PPT tadi, Pak? Yang PPT gimana? Oke, saya stop. Yang bagian for. Saya pindah selnya ke PPT. Mana tadi PPT ini? Ya, di mana? Di depan ya, depannya. Itu kan, yang for itu kan n main kan, Pak?
Terus yang di while tadi kan main n, tapi kok hasilnya bisa sama ya Pak? Saya masih bingung di situ. Oh ya ya. Makasih Pak. Oke. Di main n atau n main gitu ya. Ya. Jadi kalau n main dan main n itu berdiri sendiri, itu nilainya sama, hasilnya sama gitu ya, karena dia sebelum dan sudahnya itu tidak ada yang memakai, jadi memakainya setelah itu, sehingga nilainya sama, ya. Karena dia berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu artinya tidak ditulis X sama dengan minus N gitu, atau Y sama dengan N minus gitu, kan tidak seperti itu tadi ya. Tapi cuma berdiri sendiri N minus, jadi pokoknya N-nya dikurangi gitu ya. Nah, dikurangi di depan atau di belakang kan hasilnya sama gitu ya. Setelah itu hasilnya mesti N-nya itu kurang dari 1. Gitu. Nah, sehingga sama. Nah, kalau tadi yang while ya. Oke, saya contohkan yang while. Oke, saya share lagi. Kembali ke screen ya, kembali ke screen. Ya, ini tadi ya. Saya minimize dulu. Nah, ini ya. Ini tadi minus-minus. Ini saya beri minus-minus di sini juga bisa, gitu ya. Sama hasilnya ya. Ini juga sama. Jadi ini saya hilangi dulu tadi hasilnya kan gini ya. Gini aja kan tadi ya. Itu hasilnya sama. Saya bisa buktikan di sini. Nah, ini hasilnya sama kan ya. 9, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 lift off gitu ya. Sama. Dengan while pun sama. Nah, ini while, ini saya ganti while ya. Bentuknya kan while-nya seperti ini. While ini baru n minus n gitu ya hasilnya gitu ya. Ini inisialisasi, ini kondisi, ini perubahannya. Nah, kita lihat di situ. Nah, hasilnya sama ya. Ini hasilnya sama. Kemudian kalau ini plus minus di sini juga sama gitu ya. Ini juga sama. Nah, ini hasilnya sama juga. Karena itu berdiri sendiri gitu ya. N minus-minusnya itu berdiri sendiri. Jadi lain kalau misalnya ini disimpan di X dulu misalnya. X sama dengan minus-minus. Nah, ini kalau saya ini terpaksa saya sudah kelihatan ya. Saya see out X-nya gitu ya. See out X ini. Ini. Kita lihat nilai X-nya ya. X. Oke, supaya kelihatan. Oke, saya beri label ya. N sama dengan ini. X sama dengan. Nah, kita perhatikan nilai X dan N. Oke, ini N minus-minus ya.
N minus minus. Hasilnya seperti ini. Ini ya. Nah, dari awal N-nya 10, X-nya 10. N-nya 10, X-nya 10. Ya. Karena X sama dengan N minus minus. Ini 10 sama ya. X dan N-nya sama. Sampai ke bawah sama. Oke, sekarang saya pindah minus minus. Gitu ya. Oke, sorry. Minus minus. Nah, ini X dan N-nya beda gitu ya. N-nya 10, N-nya 10, tapi X-nya 9. Kenapa? Karena ini turun dulu gitu ya. Di N-nya ini 10, kemudian turunkan 1, disimpan ke X. 9 gitu ya. Jadi dia akan jadi 9 gitu. Kemudian N-nya sudah 9, kembali ke sini kan 9, sudah turun ya. Dan X-nya turun lagi jadi 8 gitu. Setelah dari sini N-nya juga jadi 8 gitu. Nah, sehingga seperti itu. Jadi kalau dia berdiri sendiri hanya minus minus N atau N minus minus itu hasilnya sama. Karena dia tidak ditampung di antaranya itu di suatu variabel. Ya, jadi yang terpengaruh adalah variabel yang menampung itu, bukan N-nya. Gitu ya. Nah, ini yang dimanfaatkan hanya N-nya, sehingga tidak ada X yang terlibat, maka minus minus N maupun N minus minus itu hasilnya sama. Karena tidak melibatkan variabel lain yang menampung minus minus maupun N minus minus maupun minus minus N. Sehingga oleh N itu dirasakan sama saja. Ya. Gitu kira-kira, mungkin bisa lebih jelas. Gimana? Masih kurang jelas? Iya, sudah jelas Pak. Makasih banyak Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita akan lanjutkan. Bagaimana tadi? Ini ya. Ya, oke. Nah, ini loop ya. Jadi for itu ada 3 kolom di sini terlihat ya, 3 kolom. 3 kolom. Yaitu inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai. 3 kolomnya itu ya, 3 kolom. Inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai. Nah, yang di sini terus kolom tersebut dapat dibiarkan kosong. Ya, diboleh kosong. Artinya inisialisasinya kosong, boleh. Kalau memang diinginkan kosong gitu ya. Kemudian kondisinya kosong, boleh. Atau perubahannya kosong juga boleh. Jadi tiga-tiganya kosong boleh gitu ya. Karena itu optional. Ya. Nah, kalau yang ini contohnya adalah inisialisasi kosong, depan kosong ya. Kondisinya ada. Kemudian ini perubahannya kosong. Nah, boleh ya. Kalau ini yang kosong adalah apanya nih yang kosong? Ada yang tahu nih yang kosong apa? Inisialisasi. Inisialisasi ya, inisialisasinya kosong. Nah, berarti ini tidak ada inisialisasi, diboleh. Nah, ini
Karena setiap bidang dieksekusi dalam waktu tertentu dalam siklus hidup sebuah loop mungkin berguna untuk mengeksekusi lebih dari satu ekspresi sebagai inisialisasi, kondisi, atau pernyataan apapun. Nah, sayangnya ini bukan pernyataan, maksudnya isi di bloknya itu, di kolomnya itu bukan pernyataan secara umum, tapi pernyataan yang simpel, yang sederhana. Itu ekspresi sederhana. Dan karenanya tidak dapat diganti dengan blok. Nah, tidak pakai blok di situ ya. Tapi kalau dua pernyataan boleh gitu ya. Oke, terus contohnya ada nggak ini? Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya. Jadi, inisialisasinya ini, N sama dengan 0, I sama dengan 100. Berarti inisialisasinya 2. Nah, ini ya. Ini N sama dengan 0, I 100. Itu kondisi inisialisasi. Kemudian kondisinya 1, yaitu M tidak sama dengan I. Kemudian perubahannya di sini N-nya naik, I-nya turun. Nah, berarti kan pemisahnya adalah koma. Ya. Pemisahnya koma, bukan titik koma. Karena titik koma sudah dipakai di sini. Gitu ya. Titik koma sudah dipakai untuk pemisah antar bagiannya. Maka untuk pemisah statement, ya ini statement simple ya. Di dalam ekspresi itu pakai koma, bukan titik koma. Nah, ini pakai koma. Nah ini, ya ini koma ya, koma it, koma. Nah, ini koma, ini koma. Ya. Jadi pemisahnya koma, bukan titik koma. Nah, di sini bisa diisi bebas, gitu ya. Terus ini keterangannya. Jadi N itu mulainya 0, I-nya mulai 100. Kemudian kondisinya adalah N tidak sama dengan I. Kemudian N-nya naik 1, I-nya turun 1. Berarti nilai awal ini 0, 100. Nilai berikutnya ini naik berarti 1, I-nya turun berarti 199. Kemudian berikutnya adalah 298. Berikutnya adalah 397 dan seterusnya. Sehingga nanti pada saat sama itu di 50, N sama dengan I, N-nya 50, I-nya 50, maka berhenti. Ya, berhentinya di titik itu. Karena di sini tidak sama dengan itu dia akan terus, tapi kalau sama berarti akan berhenti. Nah ini kondisi akan menjadi salah ketika iterasi ke-50 ketika N dan I sama dengan nilai 50. Dia akan berhenti di situ. Oke, terus nah ada juga yang memakai range atau rentang di situ ya. Perulangan for berbasis for loop memiliki sintaks lain yang digunakan secara eksklusif dengan rentang. Jadi, ada rentangnya. Jadi ini mengulangi semua elemen dalam rentang di mana deklarasi memberikan beberapa variabel yang dapat mengambil nilai elemen dalam rentang. Nah, rentangnya itu range-nya itu. Rentang adalah urutan elemen termasuk array. Nah, kita belum bicarakan array. Di minggu depan kita akan bicarakan array. Container itu dalam suatu blok gitu ya. Kita ada nilainya list, urutannya apa saja di situ, dia punya urutan, maka kita bisa masuk ke sana. Dan jenis lain yang mendukung fungsi mulai dan berakhir, artinya ada urutannya di situ ya. Misalnya array itu ada indeksnya 0, 1, 2, 3 sampai selesai, berarti dia punya urutan elemennya itu. Kemudian container juga demikian, di sana ada objek misalnya, dan dia punya
urutan. Maka kita bisa membuat array itu. Nah, ini contohnya. String, ini variabel string, tipenya string ya. Namanya str, isinya adalah hello. Nah, perhatikan di sini, ini adalah string. Nah, string itu bukan numeriknya. Kemudian ini inisialisasinya kita bisa pakai cara ini. Hello. Nah, kemudian Carl C ini for ya. For Carl C.2 str. Berarti dia dalam range ini. Range-nya hello itu ya. Atau nah, ini kan ada urutannya dia. Tuh H E L L O tanda seru. Nah, itu berarti nanti pertama kali C akan berisi H. Kemudian C akan berisi E, C akan berisi L, C akan berisi L, kemudian C akan berisi O. Urutannya akan seperti itu. Nah, sehingga pada saat pertama si out-nya ini kurung siku, kemudian ini C, TH, isinya, kemudian kurung siku tutup, maka hasilnya adalah ini A, ini ya. Terus berikutnya E, kemudian L, L, O, tanda seru. Nah, setelah itu ganti baris ini tadi sama seperti tadi, ini backslash n adalah untuk ganti baris. Oke, jadi ini sorry. Itu rentang atau string ya. Kita bisa coba misalnya saya ini ya. Oke, saya buat save as ya, save as. Ini kita bisa tambahkan include-nya karena kita pakai string. Kemudian variabelnya ini saya hapus ya. Variabel yang digunakan adalah str bertipe string. String str. Kemudian di situ isinya adalah hello. Hello ada tanda seru ya. Tanda seru. Kemudian di sini ada for. Dan di sini si out. Oh ya, saya biasanya titik komanya itu di atas, kurung rawanya itu di atas ya. Kalau di sini diganti baris ya, itu kebiasaan aja. Terus top, nah itu gitu ya. Ini oh ini kurang satu. Ini nah ini hasilnya ya. Hello tuh kembalikan satu persatu. Nah sehingga ini tidak terlihat indeksnya, tapi C-nya itu akan berisi sesuai dengan isi di sini. Gitu ya. Nah nanti kalau kita sampai array kita bisa pakai juga ini array-nya.
Nah, ini kalau diperpanjang misalnya hello guys gitu, ya nanti akan muncul hello guys-nya itu gitu. Satu persatu. Nah, ini hello guys. Nah, ya. Oke, itu untuk range ya, for tapi range. Kemudian ya ini keterangannya tadi bisa dicoba tadi ya. Terus ini yang tadi. Oh ya, ini ada auto. Auto itu untuk mengikuti tipe datanya itu dengan yang ada di sini, di STR-nya itu. Oke. Ya, ini untuk mengubah aliran program itu bisa pakai break, continue, go to, ya. Yang itu sebetulnya menjadi strukturnya menjadi tidak tepat lagi gitu ya, tidak terstruktur benar gitu. Sehingga kalau bisa dihindari itu ya, dihindari untuk penggunaan GoTo terutama gitu ya, karena itu akan menjadikan kita bisa kemana saja gitu ya, dan itu pelacakannya yang susah. Jadi yang pas membuat itu tahu dia di sana, tapi pas hari lain bisa juga kerepotan dia untuk manage atau mengelola lagi atau memaintain programnya itu. Sehingga kalau bisa GoTo itu dihindari. Tapi sebagai pengetahuan saja, bentuknya seperti ini. Break, nah ini. Break itu berarti dia akan selesai dari loop. Ya. Ini ada loop-nya for, kemudian di sini ada if break. Nah, berarti kalau ini syarat n-nya 3 maka break, maka keluar dari loop. Nah, perhatikan di sini. Menurut for ini akan berhenti di n sama dengan 0. Tapi karena di sini ada break, maka dia berhenti di 3. Sini ya. Karena di sini ada break-nya itu. Pada saat n-nya 3, dia memenuhi syarat untuk break. Berarti dia akan break. Break dari for-nya itu. Berarti selesai di sini. Ya. Kemudian yang jump. Jump itu berarti dia akan melompati dari bawahnya, dia akan langsung ke bawah, dia langsung selesai dari pernyataan di sini. Jadi contohnya di sini, keywordnya adalah continue ya di sini. For ini n10, n lebih dari 0, n minus. Jadi mestinya ini akan berhenti di n sama dengan 0 gitu ya. Di sini, dan urutannya adalah 10, 9, 8, 7, 6, 5, dan seterusnya. Nah, di sini ada if n-nya 5 itu continue. Berarti pada saat n-nya 5 dia tidak nulis ini. Dia akan continue, berarti terus ke akhir dari loop. Akhir dari loop-nya kan di sini. Berarti ini dilewati. Sehingga kalau sudah perhatikan hasilnya menjadi tidak ada 5 di sini. Ya. 5-nya tidak ada. Setelah 7, 6, 4 gitu ya. Nah, tidak ada 5 di sini. Karena pada saat 5 dia dilewati. Nah, itu continue. Berarti dia melewati satu nilai di sini. Ya. Oke, kemudian ini yang GoTo ya. Nah, GoTo itu bentuknya gini. Ini ada GoTo ya. GoTo di sini. Ini saya beri garis.
Ini go to di sini. Oke, saya highlight. Ini ada go to di sini ya. Go to my label. Nah, my labelnya ini. Nah, dia akan ke sini. Nah, teorinya kita bisa menaruh my label itu di mana saja gitu ya. Berarti kita bisa masuk ke situ, dari tempat lain, loncat langsung gitu, jauh bisa, dekat bisa. Tapi ini akan ya tadi menjadi, kalau banyak gotunya kita akan menjadi ruwet gitu ya. Nah, kadang-kadang kita terpaksa pakai goto, terpaksa gitu ya. Jadi kalau tidak terpaksa ya tidak usah pakai goto. Jadi kalau masih bisa tidak pakai goto ya tidak usah pakai goto. Nah, kapan terpaksa itu? Nah, itu kalau saudara di level rendah, gitu ya, bahasa level rendah, assembly misalnya, itu mau tidak mau pakai goto. Nah, di sana isinya adalah jam, ya jam kemana? Nah, jamnya kemana itu pakai label seperti goto itu. Ya. Tidak dalam bentuk blok-blok, tapi jam jalurnya ke sana. Nah, itu di level assembly atau level bahasa rendah. Nah, kalau bahasa tinggi misalnya C++ ya, kalau bisa hindarilah pakai goto supaya nanti penanganannya, pengelolaannya, pengubahannya, pemahamannya tidak ruwet. Nah, karena dulu awal kita belajar spaghetti code, nah spaghetti code itu pakai goto-goto yang banyak gitu, nanti akan menjadi spaghetti itu. Sehingga menjadi ruwet gitu. Nah, sehingga sebaiknya dihindari pakai goto. Tapi untuk pengetahuan saja bahwa ada goto. Ya. Oke. Ya, ini sudah sampai di sini. Sudah selesai ya. Baik, mungkin ada pertanyaan? Pak, mau tanya, Pak. Ya. Tadi yang my label itu fungsinya apa ya? Oh. Yang my label. Ini ya. Jadi ini penanda kemana kita akan go to gitu ya. Ini harus sama gitu ya. Kalau diberi kata Bandung gitu misalnya, ini juga Bandung gitu. Jadi ini sebagai penanda saja. Oh, ini tempat ini saya namai my label. Maka kalau ingin ke situ maka dipakai go to my label gitu. Ini bisa namanya bisa apa saja gitu ya. Nah, namanya bisa apa saja tapi mengikuti aturan penamaan itu ya. Huruf, kemudian tidak boleh ada spasi, tidak boleh diawali angka gitu. Ya sama seperti kita menamai variabel. Jadi ini label, namanya label. Istilah umumnya label. Nah, kemudian diberi nama untuk kasus ini adalah my label. Ya. Boleh namanya apa saja. Ini misalnya diberi, oh ini awal, oke saya beri nilai awal. Maka di sini go to awal gitu ya. Oh ini saya beri nama Sleman, ya ini go to Sleman gitu. Jadi yang penting ini sama gitu. Di fungsinya untuk menuju ke mana, ke situnya itu. Ya, gitu. Terjawab? Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Pak izin bertanya. Ya, silakan. Jadi jam statement go to itu mirip-mirip kayak loop ya Pak? Bisa menjadi loop, tapi tidak harus gitu ya. Kalau jamnya ke bawah selesai itu kan selesai gitu dia. Ya. Boleh jamnya itu ke bawah boleh ya, tidak harus ke atas. Nah kalau ini kan loop gitu ya, jadi loop karena dia akan ke sini. Oh fn-nya masih kurang nih, berarti ke sini lagi, go to lagi sini ya. Ini jadi loop memang ya. Tapi tidak harus jadi loop. Jadi boleh kemana saja sebetulnya gitu. Boleh ke atas, boleh ke bawah, boleh ke
bawah jauh, ke atas jauh itu boleh. Nah, yang penting itu ada labelnya itu. Ya. Oke, ada lagi? Nah, di Elok ada contoh-contoh program, kita bisa lihat di situ ya. Ini contoh dari Pak Anifuddin Aziz adalah salah satu tim pengampu pengampu pemrograman. Ya. Ini contohnya misalnya bilangan habis dibagi, ini contohnya simpel ya. Integer AB, Cn A, B, berarti dia masuk ke AB. If tanda persen kemarin apa artinya? Modulo, Pak. Modulo. Kita bagi. A persen B artinya modulo Sisa pembagian A bagian A. oleh B. ya sisa hasil bagi A oleh B. Jadi A dibagi B sisa berapa gitu ya. Tadi banyak. Saya matikan dulu. Nah, kemudian kalau ini artinya gimana? If A persen B sama dengan 0. Jika A habis dibagi B. Jika A habis dibagi B. Tadi apa soalnya? Ya, Ya, nanti keluar A-nya berapa, habis dibagi B, terus keluar nilai B-nya berapa juga. Kalau A tidak habis dibagi B, keluar A-nya, nilai A-nya, terus tulisan tidak habis dibagi, terus keluar nilai B-nya. Ya. Jadi akan keluar A habis dibagi B atau A tidak habis dibagi B dengan nilai masing-masing A, B gitu ya. Oke, ini saya copy kalau mau dicoba di sini. Ya. Ini dari mana? Semua ini ya. Nah, biasakan untuk membuat inden ini supaya mudah dibaca oleh orang ataupun kita sendiri ya. Seperti ini ya. Ini si out ya. Oke, ini saya taruh di bawah. Nah, ini. Nah, cuma kalau saya copy paste biasanya akan terganggu dengan tanda petiknya itu ya. Jadi akan error, maka perlu di. Nah, ini kalau dijalankan nah, kemudian di sini ada klip-klip ya, tidak ada pesan apa-apa. Ini maksudnya adalah untuk yang Cn ini ya. Cn AB berarti kita harus masukkan dua nilai 6, 7 gitu misalnya. Nah, ini akan muncul 6 tidak habis dibagi 7 karena ya memang tidak habis gitu ya. Oke, kalau saya contohkan yang habis misalnya 20 dengan 5 gitu ya. 20 habis dibagi 5 gitu. Ini contoh yang pertama. Ini. Nah, kalau ini masih habis dibagi. Ini sekarang bilangannya ada 3 A, B, C. Berarti nanti A persen B sama dengan 0. Habis dibagi. Dan, ini dannya.
A habis dibagi C, nah dengan itu artinya habis dibagi, maka akan ditulis A habis dibagi B dan C, karena dibagi 2 itu. Nah, kalau ini tidak habis, maka ditulis tidak habis. Tidak 0 berarti tidak habis. Ya. Kalau ini tidak habis yang di depan, habis di belakang. Ya, ini pengembangan dari yang itu saja. Oke, terus ya ini bisa dipelajari itu. Masih habis, hanya ingin yang loop ya, loop saya mana loopnya? Ini faktorial misalnya ya. Faktorial ini, oke saya copy sekalian. Saya paste di sini. Saya save as faktorial. Nah ini faktorial. Oke, ini saya rapikan dulu. Ini Cn faktorial for ini Cout. Ini I dan N variabel tipenya integer, kemudian long, ini faktorial. Kemudian Cn N, kemudian faktorialnya 1, kemudian I sama dengan 1, I sama lebih kecil dari N, I-nya plus-plus, jadi I-nya naik 1, 1. Ya, karena faktorial itu menghitungnya adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 sampai N, gitu kan ya. Nah, berarti I-nya bergerak dari 1 sampai N, dan masing-masing dikalikan. Nah, sambil dikalikan itu jumlahkan di sini. Faktorial sama dengan faktorial kali I. Nah, maka didapat nilai faktorialnya itu. Kita coba. Oh, ada error di mana nih? Oh, warningnya tidak pakai in. Oke. In, berarti tidak warning. Nah, ini Cin N. N-nya ini ya. Oke, saya ingin menghitung 3 faktorial. Jadi 1 kali 3. 2 kali 3 itu adalah 6. Ini faktorial 3 adalah 6. Gitu ya. Terus, kalau faktorial dari 6. Nah, ini akan 220. Terus 1 kali 2 kali 3. Tadi adalah 6. Ya, kemudian dikalikan lagi 4, 5, 6. 45 itu 20 kali 6 dari 120, 120 kali 6. Berarti adalah 720 gitu. Nah, begitu seterusnya. Ini bisa digunakan untuk menghitung faktorial yang besar misalnya. Kita cek yang paling besar berapa gitu ya. Oke, saya beri 100. Nah, langsung besar. Oh, ternyata hasilnya 0. Nah, gitu ya. Oke, berarti tidak bisa menghitung faktorial sampai 100. Kita kecilkan 50. Nah, hasilnya negatif, berarti nggak cocok juga, gitu ya, nggak sampai 50. Oke, kemudian 25. Nah, ini masih masuk akal, gitu ya. 25. Itu kalau 24 berapa? 24. Maksudnya 24 itu, nah ini negatif berarti nggak cocok juga gitu ya. Nah, terus itu nggak cocok. 15 ya, 15. Ini 137. Nah, untuk cek apakah 15 itu nilai yang benar, kita bisa cek dari kalau diisi 14. 14 dengan 15 itu dikalikan, jadi
faktorial 15 adalah faktorial 14 dikalikan 15, gitu kan ya. Nah, nih. Nah, itu apakah benar seperti itu? Kita bisa cek kalau dari apa itu. Saudara pakai kalkulator bisa untuk cek ya. Saya akan pakai kalkulator di sini ya, kalkulator. Ini 14 ini. Kalikan 15. Nah, itu. Nah, ini berarti benar, berarti dia sama ya hasilnya itu. Berarti 15 masih bisa. Nah, bagaimana dengan 16 bisa dicek juga dan seterusnya. Nah, itu kenapa tadi tidak cocok karena keterbatasan dari tipe variabelnya ini, long itu ya. Long itu kan kemarin kita pelajari adalah 8 bit tadi ya, kemarin ya. 8 bit, ya, ternyata tidak bisa 8 byte, nah, ternyata tidak bisa menginterpretasikan yang sampai 25 tadi. Nah, saudara bisa cek itu satu persatu, kalau naik terus berarti benar, kalau tidak ya. Nanti kita bisa cek untuk kita bisa look di sini seberapa dia bisa mencapai itu. Ya. Ini faktorial untuk dengan loop itu bisa ya. Oke. Terus contoh yang lain ini faktor bilangan. Faktor bilangan itu habis dibagi tadi ya. Habis dibagi. Tapi habis dibaginya bisa panjang gitu ya. Kita bisa lihat hasilnya kan seperti ini. Faktor ya. Ini, nah kalau ingin dirapikan dia akan seperti ini. Tidak ada in, kita tambah in supaya tidak warning tadi ya. Ini if nah ini kalau dijalankan compile, berhasil, build, run. Nah, di sini misalnya faktor dari 10. Kita isi 10. Nah, faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, 10. Itu ada 4. Gitu ya. Jadi maksudnya faktor akan seperti itu. Kemudian faktor dari 52. Nah, ini akan bentuk 1, 2, 4, 13, 26, 52. Kemudian 53 misalnya gitu ya. 53. Oh, ternyata faktor 53 itu 1, 53 saja, berarti itu adalah bilangan prima. Nah, jadi kalau bilangan faktornya tepat 2, yaitu dia dan 1, maka dia akan menjadi bilangan prima. Nah, ini berarti bisa dikembangkan, digunakan untuk mengecek apakah suatu bilangan itu bilangan prima atau bukan. Nah, ini cek primanya itu. Nah, di sini ceknya mulainya tidak 1 tapi 2. Ya, ini kan 1 ya, 1 mulainya. Tapi ini 2. Kenapa? Karena setiap bilangan itu mesti habis dibagi 1, jadi tidak perlu dicek faktornya itu 1. Jadi yang perlu dicek adalah mulai dari 2. Mulai dari 2 sampai ke bilangan itu. Nah, kalau dia tidak pernah bersisa 0, artinya tidak pernah habis dibagi, berarti dia prima gitu ya. Nih. Dia prima karena
sampai ini di sini nanti kan. Pertama true ya, terus di sini kalau pernah habis dibagi dia akan false. Tapi kalau tidak pernah dia akan true sehingga dia akan menjadi bilangan prima. Nah, ini kalau mau dicoba bisa juga, ini tinggal di copy paste ke sini tadi. Oke, ini save as 5. Oke, supaya cepat saya compile saja ya. Apa yang hilang? Oke. Oh, paling aja. Oke. Nah, ini kita bisa cek. Misalnya tadi yang 53 tadi prima, gitu kan ya. Terus misalnya yang 257, misalnya gitu. Prima, gitu ya. Yang jelas bukan prima. Itu jelas bukan prima. Nah, itu bisa dicek untuk melakukan cek di situ. Oke, ini contoh cek bilangan prima. Ini FPB. FPB itu faktor persekutuan terbesar. Kemudian KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, itu menghitungnya seperti ini. R itu adalah modulo dari MN, kemudian M-nya diganti N, N-nya diganti R. Ini diulang-ulang terus sehingga nanti sampai N-nya itu 0. Maka akan didapat faktor persekutuan terbesarnya. Terus ini yang kalau KPK itu tinggal bilangan A kali bilangan B tadi dibagi M, maka akan dapat kelipatan persekutuan terkecilnya. Terus yang 5 itu ini konversi HTML ke biner. Nah, ini pakai dual ya. Dibagi dua-dua seperti pertama dulu, minggu lalu atau minggu depannya ya. Dibagi dua-dua, kalau sisanya 1 maka diisi 1, kalau sisanya 0 diisi 0 gitu ya. Dia akan didapat konversinya itu. Kemudian ini biner ke desimal itu kebalikannya, maka dipakai 2 pangkat. Nah, 2 pangkat itu adalah ini POW. POW itu power. Power itu pangkat. Jadi maksudnya POW 2 panjang minus I itu artinya power 2 panjang minus I gitu ya. Oke. Terus ini perulangan. Ini untuk bentuk-bentuk saja, ini ada bentuk gini, bentuk gini, bentuk gini. Untuk latihannya. Ya, ini contoh yang ini mungkin ya, saya kopikan di sini. Ini supaya tidak warning tadi. Ini formnya, ini bentuk
Asterisknya, asterisk. Misalnya diisi 10, maka dia akan bentuk seperti ini ya. Asterisk 10, kemudian 5, karena n-nya n dibagi 2, maka dia 5. Kemudian di sini 2, dibagi 5 dibagi 2 kan 2, 1. Seperti itu. Nah, kalau juga bentuknya itu misalnya seperti ini ya. Step 2. Kita buat for. Yang dipakai I-nya belum ya. I. I plus. Sepuluh. Nah, ini 10 itu akan menghasilkan 10 mendatar, 10 ke bawah gitu ya. Ini kalau pakai bentuk for-nya seperti ini. Nah, kalau J-nya itu saya ganti gini, jika maksimum ke 1 ke I, maka bentuknya akan seperti ini, 10 sama ya. Nah, bentuknya akan seperti itu. Kalau J-nya itu mulai I, kemudian turun gitu ya, ini minus-minus. Selama J lebih dari 0, misalnya gitu, 1 misalnya, itu maka saya isi 10, nah hasilnya ini. Kemudian saya kembalikan ke I J kurang dari N, J plus. Nah, di sini saya kasih if I tidak sama dengan E, out tentang else, out spasi misalnya. Oke. Apa yang terjadi kita bisa lihat di sini 10. Nah, ini akan bolong di tengah gitu ya. Bolong karena pada saat sama itu dia mencetak apa ini? Spasi. Nah, kita tinggal mengatur syarat-syarat di sini itu ya. Bagaimana misalnya ini I or misalnya. Kalau ini ke sini kan gitu ya. Bisa juga ini di sini gitu ya. Di tegak itu misalnya I J-nya. Or J sama dengan N per 2 gitu misalnya. Nah, ya. Oke, ini saya compile. Nah, ini 10 akan masuk ke sana. Oh enggak,
Nah, ini ada bintangnya di sini ya, tengahnya tadi. Yang ini tadi, nah ini bedanya di sini ya. Kemudian kalau diisi misalnya 11, bagaimana? Ini 11, tadi kan di sini bintangnya akan di sini ya, penuhnya. Nah ini syarat-syarat itu bisa diatur misalnya, oh ini J kurang dari N/2 misalnya. Oh ini yang lebih. N misalnya sekarang. N. Sepuluh. Nah ini akan pulang gitu ya, pulang di sini. Nah jadi dengan mengatur kondisi itu kita bisa membentuk bentuk-bentuk yang mungkin bisa macam-macam gitu. Ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan? If, and then, else, dan loop beserta contoh-contohnya. Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk contoh-contohnya ini di-share nggak ya Pak? Ada di Elok, ada di Elok. Ada di Elok, oke. Di Makasih Pak. contoh itu. Di apa PPT juga tapi yang contoh. Baik, terima kasih ya Pak. Ya. Ada lagi? Oke, ya, kelihatannya sudah ngerti semua. Baik, hari ini ada tugas, silakan dikerjakan. Ya, di assignment ada tugas itu sudah dibuka mestinya mulai jam 9 tadi. Ya, sudah bisa kerjakan sampai selesai. Nanti dikumpul di Elok. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Silahkan mengerjakan tugas dan kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.